Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita hanturkan junjungan kita kepada Nabi Allah, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kerja keras dan perjuangan beliau masih bisa merasakan manisnya Islam. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang meraih ampunan. Sudah kita ketahui bahwa manusia tidak akan luput dari dosa dan juga salah. Setiap manusia pasti berdosa. Yang sempurna hanyalah Allah. Kesalahan dan dosa bagi manusia adalah suatu kezaliman. Tidak ada manusia yang maksum, setebal apapun tingkat keimanannya, seluas apapun ilmunya, dan sedalam apapun ketakwaannya kepada Allah, karena Allah hanya menginginkan kesempurnaan untuk dirinya. Persoalannya sebenarnya bukan pada manusia yang berdosa dan bersalah, akan tetapi apa yang dilakukan setelah berdosa dan kesalahan tersebut. Kemudian dari materi tersebut kita belajar melalui Nabi Adam yang telah mengukir keteladannya dalam hal ini. Bukan pada pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi pada apa yang dia lakukan setelah dia melakukan pelanggaran tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Adam bersama istrinya diizinkan Allah untuk tinggal di surga. Allah melarangnya mendekati suatu pohon yang ada di sana, tetapi Nabi Adam melanggarnya karena bujuk rayu setan. Akan tetapi setelah itu Nabi Adam menyesali dan menyadari kesalahannya serta memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuninya, dan Adam pun menjadi lebih mulia dan lebih baik dari sebelumnya. Dari kisah di atas dapat kita ketahui bahwa Allah merupakan maha pemberi ampunan. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun kesalahan kita, Allah tetap akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita apabila kita mau untuk bertobat. Karena Allah telah menjelaskan, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali ketika ia merubahnya sendiri. Allah tidak akan merubah diri kita untuk menjadi baik. Allah tidak akan merubah kita untuk menjadi rajin, menjadi pandai, menjadi pintar. Tetapi apa? Kita sendiri yang merubah diri kita untuk menjadi baik, untuk menjadi pintar, untuk bisa bertobat. Allah tidak akan membuat kita untuk bertobat, tetapi kita sendiri yang membuat kita untuk bertobat. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 telah dijelaskan yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Dalam ayat tersebut juga telah dijelaskan bahwa ketika kita mempunyai suatu kesalahan atau mempunyai beberapa dosa, maka kita tidak boleh berputus asa dalam meraih rahmatnya, meraih ampunannya. Dengan salah satu cara kita bertobat. Ketika kita sudah mempunyai kesalahan yang banyak, apabila kita bertobat, maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Allah akan bahagia ketika ada hambanya
yang meminta tobat kepada dirinya. Ada sebuah kisah dari suatu negeri. Ada seorang pemuda yang sangat dikatakan sangat pendosa, sangat zalim. Dia telah membunuh 99 orang. Suatu ketika ia mendatangi seorang pemuka agama di dalam suatu negeri. Kemudian dia bertanya, Wahai Ustadz, saya telah membunuh 99 orang, 99 manusia yang telah saya bunuh. Apakah tobat saya diterima? Kemudian Ustadz tersebut menjawab, tidak. Kemudian apa yang dilakukan pemuda tersebut? Pemuda tersebut membunuh Ustadz tersebut sehingga menjadi genap 100. Kemudian dia berjalan menuju ke sebuah negeri. Dia bertemu seorang syekh. Kemudian dia juga bertanya, Wahai syekh, saya telah membunuh 100 orang. Saya telah melenyapkan 100 jiwa. Apakah tobat saya diterima Allah Subhanahu wa taala? Kemudian syekh tersebut menjawab, iya, karena Allah Maha penerima tobat. Kemudian dia meminta solusi pada syekh tersebut. Lalu bagaimana cara saya bisa tobat? Bagaimana saya bisa memperbaiki segala kesalahan saya? Kemudian syekh tersebut menjawab, kamu pergilah ke sebuah negeri dan kamu jauhilah negeri yang kamu melakukan kesalahan di dalam. Kemudian dia berjalan, dia menyusuri padang pasir. Dia berjalan sejauh padang pasir. Kemudian di tengah perjalanan maut menjemputnya. Setelah itu ada malaikat rahmat dan malaikat rahmat dan juga malaikat maut yang berselisih. Orang ini sudah membunuh 100 orang. Apakah dia layak ditempatkan di surga? Kemudian malaikat rahmat pun datang. Pemuda ini telah bertobat kepada Allah. Dia telah meminta ampunan kepada Allah. Bukankah dia pantas dimasukkan ke surga? Kemudian Allah pun menengahi malaikat tersebut. Kemudian hitunglah jarak antara tempat dia sebelum bertobat dan ketika dia ingin menuju ke tempat tobatnya. Ketika dihitung, ternyata jaraknya lebih dekat ketika dia ingin bertobat. Maka dari itu, kita sebagai muslim harus sesegera mungkin ketika kita memiliki kesalahan, kita meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha penerima tobat. Tidak ada kesalahan yang Allah tidak akan maafkan ketika kita mau untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ketika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Salahnya dari saya sendiri dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.